Gimana? Udah gak sabar sama akhir cerita dari season 3? Pasti sih iya ya, karena udah panjang juga perjalanan kita pada akhirnya sampai di part ini. Ya udah, biar gak menunda-nunda terlalu lama, kita mulai sekarang juga. Inilah dia Kaguya-sama Love is War Season 3. Diawali dari sebuah cerita horor Chikiko, perempuan yang mempunyai telinga aneh. Dia selalu iri dengan telinga gadis-gadis yang lain. Maka dari itu Chikiko selalu memotong telinga yang menurutnya bagus. Dan cerita horor ini menjadi tema utama dari wahana rumah hantu kelas Ishigami. Nagisa mengajak Maki pergi ke wahana itu, tapi karena Maki tidak ingin mengintili dua orang yang sedang jatuh cinta, Maki pun akhirnya mengajak Kaguya yang kebetulan lewat. Mau tidak mau, Kaguya pun ikut ke dalam sana. Bahkan berkat wahana ini, Kaguya dan Maki malah jadi akur. Lalu di sini, mereka pun disuruh masuk ke dalam loker sempit dan di dalam sana mereka akan mendengar suara 3D yang membuat seakan-akan Chikiko ada di samping mereka. Ide yang sangat brilian bukan? Siapa sangka kalau ide ini ternyata keluar dari mulut Ishigami. Sebagai proyek besar gabungan antara kelas 1A dan kelas 1B, Ishigami ingin menyuguhkan pengalaman yang baru. Kaguya dan Maki tentu saja sangat ketakutan mendengar suara-suara yang mereka dengar sekarang. Setelah melalui berbagai macam jeritan ini, akhirnya mereka pun berhasil keluar. Nagisa dan Tanuma tidak terdengar jeritan sama sekali, karena ternyata mereka sedang bermesraan. Dan akibat kejadian itu, Miko memutuskan memisahkan perempuan dan laki-laki selama berkunjung wahana rumah hantu. Dan tentu saja, hal itu sangat merugikan Ishigami, karena berarti kesempatannya bermesraan dengan Koyasu gagal. Lalu di sini, Fujiwara mengajak adiknya mengunjungi ruang OSIS. Moeha sangat mengagumi Shirogane sejak melihat Shirogane di festival budaya sekolahnya. Bahkan saking terobsesinya, Moeha berniat mendapatkan hati Shirogane. Fujiwara tentu saja terkejut, dia langsung melarang adiknya nekat seperti itu. Fujiwara menceritakan semua kelemahan Shirogane, tapi setelah dijabarkan lagi, semua kelemahan itu sudah teratasi kan? Saat Fujiwara sibuk mengoceh, tiba-tiba di belakang sana muncul Shirogane. Melihat ada Shirogane di sini, Fujiwara jadi ada ide untuk menunjukkan kekurangan Shirogane kepada Moeha. Fujiwara meminta Shirogane untuk bermain juggling, berharap dia bisa menunjukkan kelemahan Shirogane. Tapi anehnya, kali ini Shirogane dengan lancarnya bermain juggling. Kenapa dia bisa lancar? Karena ternyata nenek Shirogane lah yang selalu melatihnya. Fujiwara tentu saja tidak menyerah. Dia menyuruh Shirogane bermain permainan lain, tapi tetap saja Shirogane sangat lancar memainkannya. Bukannya membuat image Shirogane jadi buruk, Fujiwara malah membuat sosok Shirogane semakin dicintai Moeha. Sebelum terlambat, Fujiwara pun mengusir Shirogane dari ruangan ini. Moeha sekarang sendirian di ruang OSIS. Dia merasa menyesal belum sempat memberikan gantungan kunci kepada Shirogane. Saat Moeha menatap gantungan itu, tiba-tiba muncul Kaguya yang menanyakan maksud Moeha yang memegang gantungan kunci hati. Dengan polosnya Moeha menjawab kalau dia ingin memberikan gantungan kunci ini untuk Shirogane. Kaguya tentu saja sangat cemburu. Dia akan mencari cara agar Moeha menghilangkan perasaannya kepada Shirogane. Kaguya pun memberikan masukan kepada Moeha untuk fokus belajar saja, karena masih terlalu dini membahas cinta. Moeha pun mengeluarkan alasannya kenapa dia bisa jatuh cinta kepada Shirogane, yaitu karena matanya. Mata Shirogane memancarkan jiwa pekerja keras. Mendengar hal itu, Kaguya malah bersemangat mendengar Moeha. Menurutnya, Moeha memang paham kualitas Shirogane seperti apa. Selain itu, jika dipikir-pikir lagi, Moeha masih kecil kan? Shirogane tidak akan jatuh cinta kepada Moeha. Kembali kepada Ishigami dan Koyasu. Setelah gagal bermesraan di rumah hantu, Ishigami merasa sudah patah semangat. Tapi di tengah jalan, Koyasu tiba-tiba mengajak Ishigami mengunjungi kelasnya. Di sana banyak berbagai macam games, dan salah satu games ada yang hadiahnya kue raksasa berbentuk hati. Karena Ishigami adalah anak dari pemilik perusahaan mainan, Ishigami dengan mudahnya memenangkan salah satu games. Ishigami pun menunjuk kue hati itu sebagai hadiahnya. Tanpa menunggu lama, Ishigami malah langsung memberikan kue ini kepada Koyasu. Tentu saja Koyasu dan semua yang ada di kelas ini terkejut melihat keberanian Ishigami. Kenapa Ishigami bisa seberani ini? Apakah dia paham tentang arti hati di dalam festival? Tentu saja tidak. Ishigami adalah 10% siswa yang tidak tahu makna memberikan hati di festival budaya. Maka dari itu Ishigami sempat bingung ketika melihat respon Koyasu yang gugup. Saking bingungnya menjawab, Koyasu memutuskan untuk pergi dan meminta Ishigami memberinya waktu. Semua yang ada di kelas ini sangat terkejut melihat keberanian Ishigami menembak Koyasu secara terang-terangan. Melihat Koyasu yang berlari dadakan seperti tadi, Shirogane dan Fujiwara jadi sadar kalau selama ini Ishigami menyukai Koyasu. Proses penembakan yang dilakukan Ishigami sebenarnya cukup berbahaya bagi Shirogane juga, karena jika Ishigami gagal, maka dia akan sedih, dan orang sekitarnya harus menemani Ishigami. Tidak mungkin kan Shirogane menembak Kaguya dalam keadaan seperti ini.
Salah satu cara untuk membuat semua rencana Shirogane lancar adalah membuat Ishigami diterima cintanya. Maka dari itu Shirogane meminta bantuan Fujiwara untuk mensukseskan penembakan Ishigami. Tapi sepertinya kali ini Fujiwara tidak bisa bantu apapun, karena hanya Koyasu lah yang bisa menilainya dan menentukan. Semoga Koyasu melihat sisi baik dari Ishigami. Di sini, Kaguya terdiam melihat artikel Shirogane yang mengatakan kalau dia akan menyelesaikan festival dengan cara jantan. Saat dia meresapi arti pesan itu, tiba-tiba di sekitar jadi ramai oleh berita selembaran yang mengatakan adanya pencurian balon berbentuk hati oleh seseorang yang misterius. Fujiwara yang menyukai hal-hal berbau detektif tentu saja mencoba memecahkannya. Dari seluruh penjuru kelas, si penjahat misterius ini meninggalkan sebuah pesan yang berisikan kalau dia akan mencuri hatimu, by Arsene. Singkat cerita, Kaguya mengunjungi kelas Shirogane. Nagisa paham kalau Kaguya pasti ingin dilayani Shirogane. Maka dari itu Nagisa sengaja langsung menempatkan Kaguya di meja Shirogane. Shirogane pun menyodorkan beberapa desain balon dan di sana ternyata ada balon berbentuk hati. Karena gengsi, Kaguya memancing Shirogane memilih balon terbaik. Tapi sejauh ini rekomendasi Shirogane bukan yang Kaguya inginkan. Untungnya Nagisa hadir di sana sehingga dia pun merekomendasikan balon berbentuk hati. Tanpa berpikir panjang, Shirogane membuatkan balon berbentuk hati. Pada saat itu Kaguya merasa kalau Shirogane masuk jebakannya. Tapi saat balon itu selesai dikerjakan, Shirogane meminta bayaran hati juga. Kaguya ternyata tidak lihat kalau balon hati dibayar oleh satu hati juga. Kaguya benar-benar panik harus seperti apa. Tapi karena gengsi yang masih terlalu besar, Kaguya pun memutuskan untuk kabur saja. Sejak kejadian menyatakan cinta, Koyasu selalu menghindari Ishigami. Koyasu benar-benar bingung harus mengatakan apa. Di tengah kebingungannya, Koyasu tiba-tiba bertemu dengan Kaguya. Koyasu pun langsung mencurahkan semua kegundahannya. Keputusan Koyasu sebenarnya ingin menolak Ishigami. Koyasu tahu Ishigami baik, tapi baginya hubungan mereka tidak bisa lebih dari itu. Koyasu tidak ingin menyakiti hati Ishigami. Mendengar itu, Kaguya jadi tersadar kalau proses penembakan ini memang harus lancar, karena Kaguya punya rencana yang sama untuk menghabiskan waktu berdua dengan Shirogane. Saat mereka berdua mencari cara tepat, secara tidak sengaja mereka melihat Miko yang sedang digoda laki-laki. Miko ini sangat mudah digoda oleh kata-kata manis, tapi untungnya Ishigami datang dan menjauhkan Miko dari para lelaki itu. Melihat sisi lain dari Ishigami, Koyasu malah jadi bimbang. Ternyata masih ada sisi lain dari seorang Ishigami yang belum dia ketahui. Maka dari itu, Koyasu memutuskan untuk memberi jawaban perasaan Ishigami setelah dia mengenal Ishigami lebih jauh lagi. Setelah menemui Koyasu, Kaguya masih berkeliling sekolah karena sampai saat ini belum juga menemukan waktu berduaan dengan Shirogane. Saat dia putus asa dengan keadaan ini, tiba-tiba Shirogane muncul di hadapannya, mengajak Kaguya berkeliling melihat festival bersama. Kaguya tentu saja terkejut, diajak seperti ini oleh Shirogane. Tapi untungnya dengan teknik rutin, kesaltingan Kaguya mereda. Mereka berdua pun menyusuri lorong sekolah bersama, dan hal itu tentu saja menjadi pusat perhatian para murid yang melihatnya. Mereka pun mengunjungi berbagai stand yang ada di sana. Bahkan Kaguya merasa dewa sedang mendukungnya. Para pengganggu seperti Fujiwara, Miko, dan Ishigami malah sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Selain itu, Koyasu sempat memberitahu Kaguya kalau dia tidak perlu lagi merisaukan perasaan Ishigami, karena Koyasu akan memberikan jawaban untuk Ishigami. Mendengar itu, Kaguya semakin yakin kalau hari inilah waktu yang tepat menyatakan cinta. Setelah melalui berbagai macam tempat, kini mereka berdua pun sampai di ruang OSIS. Dengan wajah serius, Shirogane pun menyerahkan sebuah amplop kepada Kaguya, dan saat dibuka, itu ternyata hasil penerimaan mahasiswa baru Universitas Stanford. Di sana tertulis kalau Shirogane diterima, dan kelas akan dimulai beberapa bulan lagi. Shirogane akan akselerasi kelas, berarti ini adalah festival budaya terakhir Shirogane. Mendengar itu, Kaguya hanya membatu. Dia tidak menyangka kebersamaannya dengan Shirogane akan berakhir secepat itu. Berarti tahun depan tidak ada Shirogane kan? Dia akan lulus lebih cepat daripada yang lain. Untuk menutupi rasa kesedihannya, Kaguya hanya mengucapkan selamat kepada Shirogane dan setelah itu dia pun izin untuk pergi. Kaguya pun berlari menemui Hayasaka dan langsung menceritakan apa yang sudah dia dengar. Hayasaka pun memberi masukan kepada Kaguya untuk menurunkan tingkat gengsinya sekarang juga. Kesempatan Kaguya hanya hari ini. Jika nanti Shirogane sudah berada di luar negeri, mungkin saingan Kaguya akan bertambah berat. Di sana banyak perempuan yang lebih cantik dan lebih pintar dari Kaguya. Mendengar hal itu, Kaguya tentu saja kesal. Dia pun akhirnya memutuskan akan menembak Shirogane lebih dulu. Tidak peduli nanti akan seperti apa. Hayasaka pun meneteskan air mata. Dia merasa lega, akhirnya Kaguya mengakui perasaannya dengan lantang.
Untuk melancarkan proses menembak, Hayasaka membuat beberapa skenario proses penembakan yang akan membuat Shirogane sangat berdebar. Kaguya pun memikirkan kalimat-kalimat yang pas untuk penembakan nanti. Tapi Kaguya sepertinya kesulitan mencari kata yang pas, karena di lubuk hatinya, Kaguya sedang merasakan sedih membayangkan kepergian Shirogane. Kaguya tidak bisa menahan Shirogane di sini, karena Kaguya tidak ingin menghalangi masa depan Shirogane juga. Hayasaka pun memeluk Kaguya dan mengatakan kalau dia akan bersungguh-sungguh membantu Kaguya. Lalu di sini Ishigami dan Koyasu akhirnya mempunyai waktu berdua. Melihat Koyasu yang kedinginan, Ishigami pun mengeluarkan mantel yang memang sudah dia siapkan sejak tadi, karena di sini udaranya sangat dingin. Ishigami pun membahas tentang pohon yang ada di depannya ini. Pohon ini adalah pohon Sakura Taiwan. Ishigami menceritakan dengan sangat-sangat detail, dan hal itu membuat Koyasu terdiam. Dia merasa kalau sisi Ishigami tidak sejelek apa yang orang-orang ceritakan. Makin kesini, Koyasu sangat ingin mengetahui sifat Ishigami seperti apa. Koyasu pun mendekat dan mulai membahas alasannya belum memberi jawaban kepada Ishigami, yaitu karena Koyasu ingin mengenal Ishigami lebih lagi. Tapi di sisi lain, Koyasu tidak ingin menggantung Ishigami terlalu lama. Maka dari itu, Koyasu ingin Ishigami lah yang duluan menentukan kapan Koyasu harus menjawab. Ishigami hanya terdiam, karena ternyata dia tidak sadar sudah menembak Koyasu dari kejadian memberi kue hati. Ishigami malah mengira Koyasu memintanya menentukan kapan waktu yang pas melihat bunga sakura mekar bersama lagi. Dengan santainya, Ishigami pun menjawab bulan Maret, karena cuaca di saat itu sangat pas. Mendengar hal itu sebenarnya Koyasu sangat bingung kenapa Ishigami bisa menunda jawaban itu berbulan-bulan. Tapi karena Koyasu sudah mepet dengan penampilan teaternya, Koyasu pun mengabaikan dan langsung mengajak Ishigami melihat pertunjukannya. Selama pertunjukan dimulai, Ishigami iseng membaca lembaran sekolah yang membahas persembahan cinta. Dan dari sanalah dia sadar kalau apa yang sudah dilakukannya tadi siang adalah proses menyatakan cinta. Ishigami sebenarnya sangat malu, tapi kalau dipikir-pikir lagi, tidak ada salahnya kan? Setidaknya Ishigami sudah melakukannya. Kawaii! Sejak membulatkan tekad menembak Shirogane, Kaguya tidak bisa menemukan Shirogane dimanapun. Bahkan saat penampilan menyalakan api unggun pun Shirogane tidak terlihat dari sudut manapun. Setelah menyalakan api unggun, lapangan tiba-tiba dihujani kertas dari Arsen, dan pesan kali ini berisikan kalau dia akan mengklaim festival budaya. Saat mereka melihat ke atas, permata bola naga juga hilang. Siapa yang melakukannya? Ternyata Shirogane. Fujiwara sempat melihat gerakan bayangan di dekat naga, maka dari itu dia mengajak Kaguya ke atas sana. Tapi sayang, sesampainya mereka di sana, ternyata tidak ada siapapun. Kaguya yang mencintai hal-hal detektif jadi lebih bersemangat untuk mengungkap siapa si penjahat rahasia itu. Dia menjabarkan berbagai macam kemungkinan maksud Arsen melakukannya. Fujiwara yakin kalau sebuah teka-teki ini memang harus dipecahkan. Fujiwara pun pergi untuk mencari petunjuk lain. Di ruang ganti, Kaguya mengatakan kalau dia merasa kasihan kepada Fujiwara karena sejauh ini Kaguya menangkap hal lain dari kejadian misterius ini. Kaguya merasa kalau si penjahat misterius sengaja membuat seakan-akan ada teka-teki yang harus dipecahkan, padahal nyatanya tidak. Arsen hanya ingin mengecoh pikiran Fujiwara yang mudah tertarik dengan penyelidikan seperti ini. Selain itu, Kaguya sadar kalau kata Arsen dalam bahasa Yunani itu artinya dengan jantan. Arti nama itu mengingatkan Kaguya dengan artikel Shirogane sebelumnya. Berarti yang melakukan ini semua adalah Shirogane. Kaguya akan menemukan Shirogane dengan caranya sendiri. Kaguya sadar kalau ini adalah ujian untuknya. Shirogane ingin tahu seberapa jauh Kaguya mengenal dirinya. Kaguya yakin kalau saat ini Shirogane sedang ada di tempat yang tinggi dan masih bisa mengawasi festival dari kejauhan. Selain itu, untuk menciptakan suasana romantis, tempat itu berarti harus terbuka kan? Kaguya sudah semakin yakin dia harus pergi kemana. Tapi sebelum itu, Kaguya ingin memastikan gantungan hatinya dibawa. Tapi saat dicek, ternyata Kaguya menghilangkannya. Kaguya jadi putus asa harus memberikan apa nanti di atas sana. Tapi karena dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang tersisa, Kaguya pun memutuskan menemui Shirogane tanpa membawa benda berbentuk hati satupun juga. Tebakan Kaguya tentang keberadaan Shirogane ini memang benar. Kaguya menanyakan alasan Shirogane melakukan ini semua. Dengan tatapan yang tidak biasa, Shirogane pun mengatakan kalau dia ingin membebaskan dirinya di festival budaya. Maka dari itu, Shirogane ingin mengatakan sesuatu kepada Kaguya. Shirogane pun memberikan jubahnya kepada Kaguya dan tidak lama dari itu, Kaguya tiba-tiba menangis. Tangisan Kaguya ini karena dia bingung bagaimana menyatakan cinta kepada Shirogane. Dia mengalami pergejolakan luar biasa akibat Shirogane yang diterima Stanford. Shirogane tentu saja kebingungan kenapa Kaguya menangis. Karena Shirogane tidak ingin membuat Kaguya sedih terlalu lama, Shirogane pun mengeluarkan kejutan yang seharusnya tidak dikeluarkan sekarang.
Di tengah hiasan balon yang melayang di angkasa sana, Shirogane pun mengatakan kepada Kaguya kalau inilah perasaannya kepada Kaguya selama ini. Tidak lama itu, Shirogane pun teringat perjuangannya membuat semua ini lancar, dari mengecoh Fujiwara sampai mencuri balon cuaca. Inti dari perjuangan ini bahkan dilakukan Shirogane beberapa tahun yang lalu. Shirogane berusaha menjadi yang pertama demi bisa menyetarai hidup Kaguya. Shirogane pun membawa salah satu balon untuk meyakinkan Kaguya tentang perasaannya. Melihat Shirogane membawa balon hati, Kaguya pun ikut membawanya sebagai tanda kalau dia pun merasakan hal yang sama. Setelah melihat Kaguya membawa balon hati, Shirogane ternyata tetap tidak akan menyatakan cinta secara langsung. Shirogane malah meminta Kaguya mengabulkan permintaannya yang sangat penting bagi hidup Shirogane. Apa itu? Shirogane ingin Kaguya kuliah di Stanford juga dan ikut bersama Shirogane ke Amerika. Kaguya sangat senang sekaligus gugup, karena itu adalah permintaan tersulit yang akan dia hadapi. Tapi karena Kaguya juga ingin bersama Shirogane terus, Kaguya pun memutuskan akan ikut dengan Shirogane kuliah di Stanford. Bagi Kaguya, keadaan ini seperti mimpi. Kehidupannya akan berubah drastis ketika mengikuti Shirogane ke Amerika. Kaguya pun mendekat dan mengatakan seharusnya dia mendapat hadiah karena sudah menebak sosok misterius yang dicari satu sekolah kan? Tidak lama dari itu, Kaguya pun mencium Shirogane. Keindahan acara api unggun sayangnya tidak bisa dinikmati Miko. Dia bertugas untuk berpatroli. Di saat dia melamun membayangkan apa yang terjadi di sana, Ishigami tiba-tiba datang memberikan gantungan hati kepada Miko. Bukan untuk menyatakan cinta, tapi Ishigami menemukan gantungan kunci yang Kaguya hilangkan di lorong sekolah. Tugas komite kedisiplinan kan untuk mengumpulkan barang hilang. Selain itu, Ishigami kesini untuk memberikan rekaman acara api unggun yang dilewatkan Miko tadi. Miko pun tentu saja sangat tersentuh melihat sisi lain dari Ishigami yang ternyata sangat peduli kepadanya. Setelah acara festival selesai, Shirogane memikirkan hubungannya dengan Kaguya akan seperti apa selanjutnya. Karena walaupun mereka sudah berciuman, tidak ada satupun dari mereka yang menembak satu sama lain. Dia tidak sempat menyatakan cinta karena ciuman mereka terlalu intens. Sama seperti Kaguya, dia pun bingung dengan hubungan mereka ini apa. Karena bagi Kaguya, kalimat cinta itu masih harus diucapkan Shirogane. Kaguya pun akan tetap mencari cara agar Shirogane menembaknya. Tapi walaupun sampai saat ini kalimat cinta tidak tersampaikan, Shirogane dan Kaguya mulai menunjukkan kemajuan tentang kisah cinta mereka. Proses menyatakan cinta yang sangat romantis ya. Siapa sih di sini yang baper lihat adegan Kaguya dan Shirogane di atas menara? Mimin sih baper. Cantik banget endingnya. Semoga buat kalian yang masih memperjuangkan cinta mulai memberanikan diri kayak Shirogane, karena waktu berjalan dengan sangat singkat. Makasih buat kalian yang udah setia sampai part ini. Selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Kalau punya ide bisa tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.